Eh, Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab 1, yaitu mengenai introduction, di mana di situ terdapat background of the study, dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya sudah meminta kepada kalian untuk mencari satu artikel ataupun memantapkan bagi yang sudah ketemu, karena harapannya di hari ini kalian sudah mempunyai satu judul yang pasti. Oh ya, kemarin waktu saya bilang mengenai satu artikel yang akan dijadikan sebagai rujukan utama, itu disebut dengan text mentor. Nah, jadi sekarang kita akan menyebutnya sebagai text mentor, jadi artikel yang dijadikan rujukan utama dalam penulisan skripsi. Nah, kalau kalian kayak kemarin itu punyanya si Nixel kalau tidak salah ya. Nixel text mentornya itu tentang transitivity. Nah, ketika yang ini nih, yang punya Nixel itu kemarin itu membahas tentang yang ini, kalau tidak salah ya. Ini ya punya Nixel ya. Nah, maka Nixel itu menggunakan ini sebagai text mentor. Nah, jadi dari text mentor ini yang akan melatih kalian, memberi informasi kepada kalian bagaimana melakukan penelitian untuk skripsi kalian. Jadi ini mentornya. Nah, tentu saja dibantu dengan pendamping nantinya, seperti itu. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai bab satunya, yaitu introduction. Nah, sekarang kita akan membahas ke bab 2. Namun sebelum itu, saya persilakan dulu jika ada yang hendak ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang hendak ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Anteng semuanya, oke. Berarti tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang saya mau tanya. Kalau dimohon untuk dijawab dengan jujur, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap proses kalian ke depannya. Di sini semua ada nggak yang belum menemukan teks mentor? Silakan bersuara. Ada? Saya belum, Pak. Oke, Latifah. Saya juga belum, Pak. Oke. Belum. Belum, Pak. Oh, coba di ini aja, coba di chat supaya kelihatan. Cukup tulis belum seperti itu. Jadi nanti kelihatan belum gitu. Bagi yang belum ya. Kalau yang sudah ya tidak usah seperti itu. Santi belum. Selanjutnya silakan ya, biar suaranya tidak bertabrakan. Jadi nanti saya tahu berapa yang belum gitu. Santi, Sheva, Garis, oh banyak sekali yang belum. Siapa lagi? Risa belum. Yolanda belum. Talita belum. Oke. Terus. Oke. Silakan ya diupdate di sini. Kalau yang belum ditulis saja belum atau sudah. Oke. Jadi gini, ketika kalian belum mempunyai teks mentor, berarti kalian belum mengetahui bahan apa sih yang mau dibuat, topik apa yang akan dibahas, seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu, kalian jadi masih bingung, ini saya mau bikin menu makanan apa ya? Karena kalian belum punya contoh ataupun teks mentor itu sebagai bahan utama yang akan kalian bikin. Nah, kayak misalnya sekarang siapa yang sudah itu kan contohnya adalah Nixel. Ketika Nixel memang sudah fokus mau di situ, jadi dia tinggal memahami tentang bahan itu. Memahami, dengan memahami hal tersebut, kemudian Nixel tinggal bisa mulai merancang. Nah, yang harus kalian ketahui juga di apa namanya, mata kuliah ini nanti itu tidak akan full selama 1 semester dengan saya. Karena setelah UTS, kalian sudah mulai berhubungan dengan dosen pendamping kalian. Pembimbing maksud saya. Tapi tetap untuk perkuliahan, tetap ada perkuliahan dengan saya setiap hari Selasa seperti ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian hadapi selama proses pembimbingan. Seperti itu. Oke, jadi bagi yang belum, ini saya tidak bisa ngebantu apa-apa kecuali kalian membaca, yaitu dengan cara searching. Kalau kalian tidak membaca, tidak searching, kalian tidak akan pernah menemukan sesuatu seperti itu. Kemudian setelah kalian membaca, pahami abstraknya, pahami isinya, paling nggak bagian metodenya. Kalau kalian paham dan suka, ambillah itu sebagai teks mentor kalian. Nah,
Apa risikonya ketika kalian tidak melakukan apa yang sudah saya sarankan? Satu, kalian itu nanti ketika saatnya bertemu dengan pembimbing, kalian masih bingung mengenai apa yang harus dijadikan judul. Ketika kalian bingung, kemungkinan besarnya kalian kemungkinan tidak lulus untuk mata kuliah seminar proposal skripsi. Nah, ketika tidak lulus mata kuliah seminar proposal skripsi, apa yang terjadi? Kalian tidak bisa mengambil mata kuliah apa sih namanya? Skripsi. Ketika tidak dia mengambil mata kuliah skripsi, berarti kan belum bisa lulus. Sementara kalian harus mengulang mata kuliah seminar proposal skripsi yang akan ditawarkan di semester genap. Berarti harus menunggu 1 tahun lagi. Dan berarti skripsinya pun harus menunggu 1 tahun lagi. Seperti itu. Nah, itu yang tidak saya inginkan dari kalian. Karena saya ingin kalian untuk semuanya dari mata kuliah ini supaya beres. Ketika kalian memang mengerjakan apa yang saya sarankan, pastinya per hari ini kalian sudah punya 1 teks mentor. Jadi sekalian mengerjakan proposalnya, jadi saya harap supaya langsung matang. Nanti luaran di mata kuliah ini berupa artikel. Nah, kayak misalnya Nixel nih. Nixel mau membuat artikel sebagai luaran mata kuliah ini. Kalau yang ada berhasil keluarannya artikel, maka langsung nilainya A. Seperti itu, tanpa mengikuti, tidak perlu ujian. Jadi saya berbasis luaran. Nah, ketika luarannya artikel, nah artikel itu kan sesuai dengan judul yang akan dijadikan skripsi. Maka tidak perlu melakukan, itu bisa salah satu mencukupi artikel tersebut sebagai syarat sidang nantinya. Jadi kalau sudah matang dari sekarang, nanti ketika sudah mulai bimbingan di semester 7, 1 semester misalnya selesai, jadi semester 8 itu tinggal skripsi saja, tinggal sidang saja. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Belum ada. Ini kalian, suara saya ada apa enggak sebenarnya? Ada Pak, ada Pak. Pak, Ada Pak. Ya, silakan. Ada yang mau Pak, ditanyakan? kalau saya pribadi kesulitannya itu ada di kalau misal mau nyari artikel mentor itu Teks giliran mentor. nemu yang cocok ya, giliran nemu yang cocok dia nggak Sinta 1, 2 dan terindeks Scopus. Tapi giliran nemu yang cocok dia ada di Sinta selain itu, Pak. Nah, itu saya Misalnya, coba judulnya apa? yang implementation of guessing game kalau nggak salah. Towards student skill. Implementation Pokoknya yang tentang of guessing game. Itu tuh game. saya susah banget Pak nyarinya. Implementation of guessing game, terus in Towards student skill. Bukan Pak. Implementation of guessing game in teaching descriptive text. in Teaching descriptive text. Coba kita lihat. Ini. The use of guessing game. Bukan. Ini. UNESA ya? Iya. Oke. Iya, kayaknya itu Pak. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini ya. Nah, ini adalah satu kasus misalnya yang ditemukan oleh Mutia. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut. Oh ya, ini artikelnya dari Retain ya. Oke, kita cek Retain itu di mana. Ini masuk Sinta nggak? Masuk Sinta nggak? Tidak masuk ya. Oke. Ketika kita lihat ini, misalnya kita lihat open in tab. Oke, Retain. Kemudian kita lihat di bagian indeksnya. Tidak ada. Di bagian home seperti ini saja. Kemudian di bagian about. Oke. Nah,
Sekarang gini. Ini saya tanya ke Mutia ya. Menurut kamu Mutia, ketika artikel ini belum terindeks, menurut kamu kualitasnya bagus atau tidak? Tentu tidak. Bagus tidak? Enggak, Pak. Nah, ketika itu tidak bagus, sekarang saya mau tanya lagi ke Mutia. Misalnya nih, kalian Mutia mau dikasih makanan, misalnya. Kalau misalnya disuruh memasak, ini ada bakso nih, silakan bikin bakso Mutia. Ini resep abang-abang pinggir jalan yang tidak ada mereknya itu yang keliling. Yang keliling ya, yang bisa dibeli dengan harga ya 5.000 lah boleh. Dengan ini bakso yang cara pembuatan yang ada di misalnya bakso yang terkenal. Misalnya bakso apa yang terkenal ya? Bakso Bujangan atau bakso Titoti misalnya. Menurut Mutia bagusan yang mana? Enak yang mana bakalan? Yang bakso Bujangan. Nah, itulah kenapa saya sarankan menggunakan Sinta 1, 2, dan 3. Itu yang alasan pertama. Tanpa melihat kontennya dulu ya. Sekarang kita coba lihat Sinta 3 kontennya. nggak apa-apa, Pak? Maksudnya Sinta 1, 2, dan Scopus. Sinta 3 saya tidak sarankan. Nah, kemudian sekarang nanti kita akan menemukan solusinya ke situ. Sekarang kita lihat di sini. Abstrak itu paling tidak memuat introduction, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode, kemudian hasil. Nah, ini di sini judulnya adalah informasi tentang guessing game speaking learning descriptive to 7th graders. Nah, ini sudah judulnya aja sudah salah. Ini tidak ada in-nya. Jadi kan implementation of something di mana? Apa yang diimplementasikan? Ini kan diimplementasikan adalah guessing games. Di mana? Untuk apa? Nah, ini dari judulnya saja sudah salah. 1, ini dari judulnya. Jelas ya? Bapak. Ya. Dari judulnya ini salah kan? Kalau dari yang saya pahamin judulnya itu nanti kan kita kayak mendeskripsikan sesuatu tapi oral. Nah, itu namanya itu speaking learning descriptive yang saya baca dari beberapa artikel gitu. Gitu nggak, Pak? Saya gitu, Pak. Speaking learning descriptive. Bukan ya, jadi bukan deskriptif teks gitu, Pak. Kita tuh menggambarkan sesuatu tapi speaking gitu. Nah, oke, saya Jadi mau tanya speaking dulu. learning descriptive. Ini jadi kalau sampai sini nih, ini kan phrase, ya enggak? Iya sih, Ya Pak. enggak? Emang kayak nggak make sense gitu sih, Pak. Guessing game, speaking learning descriptive. Nah, jadi ketika noun, ketika kalian belajar kembali lagi ke mata kuliah linguistik, ini berarti kan nounnya kan deskriptif itu kan harusnya noun, ya enggak? Jadi the implementation of something to ini gitu doang berarti kan ya. Nah, kira-kira kalau kalian baca ini, guessing game, speaking learning descriptive itu apa? Bisa nggak diganti dengan X? Oke, dari judulnya ini nanti kita akan coba saya download dulu supaya nanti kita lihat. Nah, kenapa ini salah? Oke, kita lihat dari sini ya. Bagaimana cara membuatnya dia full screen? Oke. Nah, sebentar. Kelihatan ya? Cukup jelas? Nah, ini pertama dari judulnya menurut saya masih salah. Sebentar. Nah, kita lihat di abstraknya juga. Nah, ini kamu lihat dari grammarnya. Ini kira-kira ada yang salah nggak dari kalimat pertama? Considers-nya. Harusnya? Considered. Oke. Speak harusnya pasif ya. Speaking is considered. Nah, itu sudah salah. Kemudian kamu lihat kalimat kedua. Difficulties. Nah, ada yang salah nggak? Students are mostly have. Ini ada to be, ada verb. Nah, ini dari abstraknya dari 2 kalimat saja kita sudah langsung melihat bahwasanya oh ini salah, ini bermasalah. Kemudian ini kita belum ngebahas ke konten.
Nah, bla 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 sampai sini guessing game noun. Nah, ini juga salah lagi. It helps students bla bla bla, perkenalan masih. Nah, ini tujuannya to know the implementation in teaching. Nah, ini benar di sini nih. Coba kamu baca deh. This study was conducted in order to know the implementation of guessing game in teaching speaking descriptive text and students' responses to word. Nah, ini juga salah grammatically. Ini tujuannya. The subject-nya ada, method used to collect data was descriptive. Nah, ini metodenya juga tidak disebutkan di sini. Collect data itu bukan menggunakan deskriptif kualitatif, tetapi menggunakan observation dan questionnaires. Ini adalah deskriptif kualitatif adalah approach-nya, pendekatannya. Ini in teaching speaking descriptive text when easily, oke. Nah, gitu. Sampai sini sudah paham, Mutia, kenapa saya tidak menyarankan untuk mengambil yang seperti ini. Apalagi ini belum terindeks sama sekali. Nah, kemudian kita lihat kamu tadi kan menyatakan bahwasanya oh itu apa gitu ya. Sebenarnya ini ketika melihat huge ada huge ini 2002 kita lihat di bawah. Ada enggak? Ada enggak di sini? Tuh. Enggak ada ya? Mutia ada enggak? Nggak ada. Nah, referensinya aja dia ngaco. Tapi Pak, saya juga banyak baca artikel tentang guessing game selain dari ini gitu, karena saya masih bimbang gitu sih Pak. Giliran mau ganti judul yang lain, takut referensinya makin sedikit. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Ini baru dari kalimat di paragraf pertama juga menemukan masalah. Oke. Jadi ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk Mutia seperti itu. Kemudian kita lihat di sini mana? Research methodology, ini research questions-nya. Kemudian coba saya itu guessing game-nya mana? Definisi guessing game di sebelah mana? Di mana? Mutia, kamu kan sudah baca. Oke, ini ya. Guessing game is a game adapted from a television and radio game. Nah, ini sumbernya dari mana? Nih. Polos gitu ya, Pak? Oke, ini dari Birne 1987 katanya ya. Ini dari atas sampai ke sini. 1987. Kita cek di bawah. Birne ada enggak? Ada enggak? Mutia ada enggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau kayak gini ketika kamu masuk ke sidang, maka, loh, ini kamu dapat dari mana? Wangsit dari mana? Ini kan kita di dunia akademik ya. Kamu mempertanggungjawabkannya gimana dong? Nah, itu alasan-alasan kenapa saya tidak sarankan seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari solusinya. Terus Pak, saya harus gimana? Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya. Sekarang saya mau tanya lagi ke kamu, supaya mendapatkan jawabannya. Ini implementation of using games in speaking learning. Sekarang saya mau tanya ke Mutia. Mutia mau fokusnya di speaking. Jadi ketika kalian meneliti itu ada di proses pembelajarannya, di materinya, di siswanya saja, di gurunya saja, atau di nah itu mau bagian mana yang mau diteliti? Apa di prosesnya? Nah, Mutia mau teliti yang mana? Sebenarnya pengennya di guru sih, Pak. Oke, berarti di guru. Nah, di guru ini sekarang pertanyaannya kembali lagi. Guru itu beliefs-nya atau prakteknya atau pengalamannya atau apanya? Prakteknya. Prakteknya. Berarti Iya. tentang metode yang dipakai seperti itu. Iya.
Di kelas apa? Guru mana nih? Guru apa dulu? SMP. Nah, sekarang pertanyaan kembali lagi. Kamu punya akses ke guru SMP atau tidak? Ada. Nah, kalau punya ada kan pastinya sudah ngobrol sedikit demi sedikit. Pertanyaan kembali lagi. Ketika kamu ngobrol dengan guru tersebut, kira-kira masalah apa yang dihadapi? Itu Pak, Speaking. Iya, speaking. Nah, maka kalau seperti itu, kalian pakainya seperti ini. Jadi, kalau sudah tahu, oh saya kayaknya yang bermasalah di anak-anak Indonesia di sekolah itu speaking deh. Oke, jadi menurut kamu speakingnya bermasalah karena tidak efektif atau bagaimana? Karena anxiety students-nya itu loh Pak. Nah, jadi kamu mau fokus ke gurunya atau ke siswanya nih? Ini berarti kamu ngomong anxiety itu ganti topik lagi. Masih bingung saya Pak. Nah, oke, anggap saja kamu bilang kan ke gurunya karena kamu punya akses ke guru. Kamu gini aja. Speaking. Misalnya kamu pakai strategis. Oke. Ini kemudian kamu ambil yang paling baru misalnya sejak tahun 2020. Oke. Sudah? Caranya seperti ini. Setelah seperti itu, kalian tinggal cek satu-satu. Dari judulnya dulu kalian lihat. Teachers Strategies in Teaching Speaking Skills at SMA Negeri 1 Palopo. Tapi kalian harus juga ini IAIN Palopo. Nah, ini kemungkinan bukan Scopus. Kemungkinan besar ya. Maka kalian cari yang Scopus. Misalnya ini, Research Journal of English. Ini dari India. Kita juga belum tahu apakah ini Scopus atau tidak. Ini dari Unhas. Nah, kemudian kalian lihat lagi, Peer Dialogue. Ini Atlantis Press. Kemudian Indonesian EFL Students Voices, Effective Way for Teaching Speaking. Nah, ini kemungkinan Atlantis biasanya ada yang Scopus, ada yang enggak. Nah, nanti jangan di itu, cari yang lain dulu. Misalnya lagi UIN Banten, tidak, Semantic Scholar, Teaching Speaking Skills, Non-Native Arabic Beginners di Arab, nanti kita cari lagi. Atlantis Press, jangan, kita cari di ini Undikma. Kemudian kita cari lagi selanjutnya. Nah, kalau mau langsung yang spesifik banget, bisa ke misalnya di sini. Jadi kalian cari seperti ini satu-satu. Mana yang kira-kira menurut kalian cocok. Misalnya kalian tadi pakai yang dari ini International Journal of Linguistics. Oke. Nah, coba. Nah, ini dari Eric biasanya ini nih. Investigating English Speaking Problems, Implication for Speaking Curriculum Development in Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kita coba lihat ini aja ya. Oke. Setelah itu kita lihat nama jurnalnya apa. Mana nama jurnalnya? Ini ya. European Journal of Educational Research. Kita cek. Maksud saya ini. Oke, tadi baca dulu. European Journal of Educational Research. Coba kita cek. Oke. Ada nggak ini? Ada dua Ada. ya. Yang bawah ya berarti ya. European Educational Research Journal, European Journal of Educational Research. Nah, kita lihat ini. Education. Nah, berarti kan ini. Ini tadi ya. EU. Oke, kita cek. Ini benar atau tidak dari situ kalau kalian mau memastikan lagi. Ini dia publish di Oktober 2020, masih anget. Nah, ketika itu, kalian lihat di sini homepage. Oke. Kemudian kalian cek yang ini. Volume berapa ini? Volume 9, isu ketiga. Halaman 967. Oke.
Q3 nih ya. Scopus Q3. Volume 9, isu ketiga. Oke, ditunggu. Halaman 900. Ini, ada nggak? Ada ya? Berarti ya? Iya, Pak. Nah, kalau sudah ada, kamu pahami abstraknya. Oke, saya besarkan dulu supaya terbaca. Oke, coba. Oke, bla 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 bla, Kudus. Nah, ini menggunakan descriptive qualitative approach, structure interview, observation, and focus group discussion. Problems, bla bla bla. Nah, ini bisa dijadikan teks mentor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau di sini, ini tinggal 10 menit lagi ya. Tinggal 10 menit lagi, bagi yang belum tulis nama di chat box, silakan tulis nama sebagai absensi. Nah, kalau kalian lihat di sini, Mutia nih, kamu lihat ya. English speaking curriculum versus curriculum of speaking should be well designed. Lectures, berarti ini kan di universitas. Maka kamu bisa ini untuk di sekolah. Nah, di sini investigating English speaking problems, implications for speaking curriculum development in school in Indonesia. Judulnya seperti ini juga tidak masalah. Cuman itu nanti isinya diganti. Yang diganti itu bukan, nah kalau kamu mau lebih jelas lagi, kamu lihat di bagian methodology, sample and data collection. Nah, research, bla bla bla, English department. Nah, ini kan faced by the student of English department in Kudus. Jelas ya? Betul ya? Jadi, Iya. kalau kamu mau fokus di sini, kamu tinggal ganti ininya. Yang di handle bukan English Students Department, tetapi misalnya siswa. Siswa-siswa yang kamu kenal gurunya itu. Seperti itu. That is students. Bapak itu fokusnya ke siapa, Pak? Ini, nah ini juga di samping itu juga ada dosennya di interview. Nah, kalau kamu misalnya mau di UIK pun boleh. Jadi kayak misalnya nanti teman-teman kamu atau junior-junior kamu yang kamu teliti. Kemudian yang selanjutnya apa namanya dosennya kamu ituin juga interview. Nah, kamu lihat di bawah di sini. Ini kan sample and data collection. Ini diperjelaskan interviewnya bagaimana, bla 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 dan seterusnya. Kemudian sebentar. Data collections-nya, pertanyaannya pakai apa? Sebentar kita lihat di bawah. Ada nggak biasanya diberikan list pertanyaan interviewnya? Oh, di sini tidak diberikan. Kemudian di sini. Nah, interviewnya kalau kamu pengen tahu, ini kan ada emailnya nih. Tinggal kamu email saja orangnya. Loh, kok nggak ada emailnya? Sebentar. Harusnya ada ya. Oh, di bawah kayaknya ada. Nanti bisa dicari lah. Ini bisa dicari orangnya siapa. Nah, jadi kenapa harus yang saya sarankan Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 1, 2, atau Scopus? Ketika nanti kalian bimbingan dengan dosen pembimbing, kalian tinggal bilang, Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu, saya ini mau meneliti ini karena judul ini itu sudah pernah diteliti dan sudah publish di Scopus. Ketika sudah publish di Scopus ataupun Sinta 1, 2, asumsinya sumbernya itu sumber yang valid. Seperti itu. Jadi mereka tidak akan, atas dasar apa kamu bilang seperti itu? Oh Bapak, jangan salah, saya bawa teks mentor, ini teks mentor saya. Gitu. Bisa dipahami, Mutia?
Iya, Pak. Nanti Ini salah saya satu. baca-baca dulu deh, cari-cari lagi. Ini salah satu caranya seperti itu. Jadi kalau yang tadi ini nih guessing games, ini sudah zaman dahulu kala seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih spesifik lagi, misalnya kalian mau dari sini nih yang dari produk Indonesia. Misalnya kalian cek aja di sini dengan keyword speaking seperti itu. Nah, di sini kalian tulis saja speaking misalnya. Jadi topik-topik yang berhubungan dengan speaking itu apa aja sih yang masih update? Nih 2020. Public speaking. Kemudian di sini apa? I started learning through speaking social agency. Jadi yang dibahas bukan soal guessing game sekarang. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu ya. Karena ketika kamu pakai teori guessing game, itu teorinya siapa? Seperti itu. Misalnya nih, kalau tidak percaya, kita coba cek dari sini. Kita cari ya. Guessing games. Sejak tahun 2020. Coronavirus ketemunya. Nah, kalau lihat experimental economics. Orbital multiplayer guessing game in immersive virtual reality. Jadi ini bukan kalau yang guessing game ini proceeding ya, bukan jurnal. Nah, ini bisa nih, coba dicek nih. Journal of English Education and Teaching. Apakah ini merupakan, nah kalau ini pastinya, apakah dia dari Scopus atau tidak, misalnya. Journal of, kita coba cek. Mana ya, di mana tadi? Oke, kayaknya dari sini ya. Kita buka lagi aja. Ada nggak di sini? Hah? Tidak ada ya? Nggak ada. Berarti nggak ada. Coba kita lihat di Sinta. Ada nggak? Siapa tahu dia dari Indonesia gitu ya. Siapa tahu. Kan kita nggak pernah tahu. Oh ada nih. Universitas Bengkulu. Sinta 4. Pasti kalau yang pakai guessing game itu ya seperti itu. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai sini kita masih ada 3 menit. Ada yang mau oh ya, misalnya kalian mau ini kan tadi di Scopus, yang ini ada nih, yang tadi ini speaking. Nah, ketika kalian mau cari di sini pun boleh. Ini kan juga Scopus. Nah, misalnya kalian search di sini dengan kata speaking. Siapa tahu ada gitu ya. Oke, mana? Nggak ada ya, susah nyarinya. Tinggal dicari aja gitu. Pokoknya gitu cara nyarinya seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau di sini nih, misalnya punya Oxford ELT Journal, misalnya, oke, mana belum keluar? Laptop saya capek kayaknya. Nah, kita cari mana ini sudah belum? Oh, masih loading. Oke, kita coba cari.
Coba. Nah, dari yang terbaru ya, kita coba lihatnya. Coba ada enggak? Ini lumayan susah kalau di sini. Tuh, nggak ketemu. Yang baru-baru ya, karena ini tahun 2020. Nah, ini teacher and students created video in English language teaching. Nah, ini juga kemungkinan bisa nih. Nah, karena kan speaking gitu ya. Oh, nggak begitu spesifik sih, seperti itu. Gitu intinya. Jadi saya sudah tunjukkan ke kalian alasannya apa, kemudian bagaimana cara menemukan solusinya, seperti itu. Ini sebentar lagi kita mati. Nanti kita akan lanjut di itu selanjutnya. Boleh nggak anak SD? Boleh, anak SD boleh. Yang mau diteliti. Ada pertanyaan dari Faiko.